Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Kali ini kita belajar PAI dan Budi Pekerti pelajaran 5 Rasulullah Idolaku bersama Ibu Yuliana. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah seorang di antara 13 bersaudara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah beliau bernama Yisha. Ia tinggal di kota Bethlehem. Di kemudian hari, kota itu menjadi tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Daud adalah salah seorang Rasul Allah yang diutus untuk Bani Israel. Ia terkenal dengan suaranya yang sangat merdu. Kemerduan suara ini merupakan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ia juga dikenal dengan kekuatan tangannya yang sanggup mematahkan besi dan melunakkan besi sehingga menjadi sebuah baju besi atau baju untuk berperang. Banyak yang dibuatkan baju besi dari beliau. Nabi Salam adalah salah satu nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Adapun kitab yang diterima Nabi Daud adalah kitab Zabur. Ketika Nabi Daud masih remaja, terjadilah peperangan antara Raja Jalut dengan Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam bergabung dengan pasukan Raja Talut untuk menghadapi serangan Raja Jalut yang sombong. Di tengah pertempuran yang berkecamuk itu, Nabi Daud alaihissalam tampil sebagai pahlawan yang tangguh. Beliau berhasil menaklukkan pasukan musuh. Bahkan ia sendiri yang menewaskan Raja Jalut seketika hanya dengan lemparan batu kerikil. Keperkasaan Nabi Daud dalam memenangkan pertempuran tersebut membuat Raja Talut merasa berhutang budi kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagai penghargaan serta ucapan terima kasih, Nabi Daud diangkat menjadi menantu dan dinikahkan dengan putri yang bernama Mikial. Meninggal dunia, rakyat serentak memilih Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Kedudukan beliau tidak hanya sebagai penguasa tetapi sekaligus sebagai Rasul Allah. Nabi Daud dikenal tidak hanya sebagai orang perkasa karena mengalahkan dan menewaskan Raja Jalut, tetapi beliau dipandang sebagai orang yang cerdik dan pandai serta bijaksana dalam mengadili setiap perkara. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat ke-26 dengan arti, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surah As-Sad ayat 26. Setiap ada perkara perselisihan antar warga, beliau memutuskan dengan seadil-adilnya dan sangat bijaksana sehingga warga yang bermasalah menerima putusan dengan senang hati dan puas. Kaum Nabi Daud yang taat dan ada pula yang durhaka. Kaum yang durhaka itu pada umumnya terdiri dari anggota masyarakat nelayan. Mereka yang sehari-harinya menangkap ikan ternyata semakin berani melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan mereka telah melanggar perintah agama dan merusak akhlak. Nabi Daud kerap sekali memberikan peringatan kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi nasihat Nabi Daud tidak pernah diperhatikan. Bahkan sebaliknya, mereka menghina Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud berdoa kepada Allah
agar mereka dikenakan siksa dan azab. Doa Nabi Daud dikabulkan Allah dengan kekuasaan Allah. Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat sekali menimpa kaum nelayan yang durhaka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman mendapatkan perlindungan Allah dan dari bencana gempa bumi tersebut. Kaum yang beriman terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara merdu. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Demikian anak-anak ibu cerita keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sekarang waktunya kita berlatih. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Silahkan mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.